Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma thabbitna ma'al Islam, ثبتنا مع الإيمان وثبتنا مع القرآن وثبتنا مع الدعوة والجهاد ثبتنا مع التربية والقرآن بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Ya, ya itulah merupakan ya fitnah, ya fitnah ta'amul ma'an nas, ya, ya. Fitnah ngumpul, ya fitnah ngumpul, ya. Sehingga ada manusia yang ngumpulnya bukan membawa manfaat, namun membawa fusuk, ya, membawa fusuk, ya. Ditugaskan oleh Rasulullah, ya, untuk mengambil zakat, ya. Pulang-pulang dia nyampein berita hoax, ya. Ini Banil Mustalik ini mau nyerang Madinah, ya. Ini namanya binaba'in fatabayyanu, ya. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu, ya. Secara umum nyusahin kaum muslimin itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hatta niatnya nggak nyusahin, itu nggak boleh nyusahin kaum muslimin, ya. Saya cuma menghunus pedang doang, menghunus doang, nggak saya ngapa-ngapainnya, nggak boleh, ya. Tidak boleh seorang menghunus pedang, walaupun nggak ada niat apa-apa, cuma ini aja, ya. Antakuffa syarraka anin nas, ya. Jadilah orang yang tidak nyusahin orang manapun sekecil apapun, ya. Yang ada selalu rahmatan linnas, buat orang lain senang, buat orang lain termudahkan urusannya, ya. Begitulah seharusnya, ya, adabul mukmin lil mukminin, ya. Bukan malah, ya, nyusahin orang dengan ya istilah memfitnah, ya. Orang nggak ngapa-ngapain katanya lagi bersiap-siap nyerang Madinah, ya, ya heboh lah semadinah, ya. Nah, makanya penting fatabayyanu, fi riwayah fatathabbatu, ya, antusibu qawmam bijahalah, ya, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, ya. Maka ayat berikutnya adalah wa'lamu anna fikum Rasulullah.
ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ya, itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Memang nggak tahu sampai perlu dikatakan wa'lamu. Ya kan tahu. Ya. Bahkan wa'lamu mereka itu adalah zahiran wa batinan. Ya. Kalau buat kita wa'lamu ini batinan. Ya. Zahirannya kita cuma yakin aja. Ya. Fikum ya di tengah-tengah kalian ya, Rasulullah ya seorang manusia yang statusnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka yang dimaksud i'lamu di sini adalah ya, ya luzumul ilm ya, ya, apa bertahanlah ya dalam keilmuanmu ya. Saya tahu kamu udah tahu tapi ya tunjukkan bahwa kamu masih tahu ya. Atau dawimu ya ala ilmin ya berusaha terus bahwa kamu memang manusia yang betul-betul tahu ya. Jadi untuk bisa wa'lamu anna fikum Rasulullah disinilah peran ya, ya peran majelis ilm ya peran watawasau bil haq watawasau bis sabr ya. Peran seperti yang dikatakan oleh para salafus saleh ya. Kunna nuraji'ul maghazi kama nuraji'ul Qur'an. Ya. Istilah orang sekarang kita baca kitab sirah itu seperti kita mengulang-ulang Al-Quran. Ya. Supaya apa? Supaya wa'lamu anna fikum Rasulullah itu ya betul-betul ya selalu terhadirkan, selalu terngiang-ngiang. Ya. Ataupun nuraji'u kitab al-hadith kama nuraji'u al-Quran. Ya. Mengulang-ulang kitab hadis ya itu seperti mengulang-ulang Al-Quran. Ya. Supaya ada dawamul ilm. Ya. Sebuah kondisi rasa tahu yang terus terperbaharui. Ya. Ya. Jangan kalah sama ashabul iklanat ya. Ya. Udah tahu ini sampo, ini jasa pengiriman barang, ini jasa belanja online itu udah tahu ya. Tahu tiap hari yang nongol aja terus itu ya. Ya. Ya masalahnya ya siapa yang mau nongolin ya Al-Qur'an ya huda wa rahmah lil muhsinin Al-Qur'an busyra lil mu'minin nggak ada ya. Kita yang harus nyari ya. Nyari di mana ini di sini ada majelis ilm ya walaupun online ya yang penting hatinya offline insyaallah ya, ya. Biar terasa wa'lamu anna fikum Rasulullah ya i'lamu dawamul ilm ya pengetahuan yang serasa terus ya ya i'lamu ya ilmu syahadah ya
mengetahui atau merasa keberadaan Rasulullah itu dengan perasaan offline, ya, ya. Sehingga insya Allah, ya, kalau perasaan wa'lamu anna fikum Rasulullah ini, ya, baru mendarat di bandara kota Madinah itu, ya, ini mulut dan mata ini nggak bisa diem, ya. Matanya terus berderai air mata, ya. Berada di Madinatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulut ini terus bersolawat, ya, ya. Malu kita sudah berada di kotanya, ya. Atau mau disebut semacam kampung halamannya, ya. Masih belum bisa juga kalau wa'lamu anna fikum Rasulullah, ya. Maka terbuat dari apa hatimu ini, ya. Padahal sudah berada di kota Rasulullah, berada di masjidnya Rasulullah, berada di tempat eh, apa favoritnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya. Ma baina qabri wa minbari raudhatun min riyadil jannah, berada di raudhah, ya. Ya, walaupun kalau antum, kalau ibu-ibu ditakdirkan, ya, jangan sampai ikut-ikutan, ya, ya, berada mendatangi raudhah kok kabur-kaburan begitu, ya lari. Wah, ya, enggak begitu, ya, ya, ya. Mendatangi seorang presidennya pantas begitu itu, ya. Begitu masuk gerbang istananya lari gitu, ya, nah pantas, ya. Oleh karena itu waktu mau sholat itu nggak boleh lari-lari, ya. Alaikum bisakinati wal waqar, ya. Datangilah sholat itu dengan penuh eh, ketenangan dan ketawaduan, ya. Ya tapi sistemnya udah jangan begitu. Sistem Allah Rasulullah tahu hatimu itu, ya. Kalau gara-gara kamu nggak lari, ketutup lagi, nggak dapat tempat lagi, nggak tempat lagi. Rasulullah juga tahu, ya. Nggak bisa hanya karena mau masuk ke raudhah lari-lari nggak karu-karuan, senggol sana, senggol sini, ya. Ya. Jadi wa'lamu ilzamu, ya, ilzamur rasul ilman, ya. Pertahankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rasa tahu yang terus hidup, ya. Ya, kalau istilah sekarang itu rasa tahu seperti rasa tahunya offline, ya. Walaupun sudah 14 abad yang lalu, ya. Al-Quran membenarkan, ya, bahwa walaupun kamu itu online dengan Rasulullah, Allah jamin kamu itu secara perasaan bisa offline, ya. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, ya. Wa akharin, siapa ini wa al-akharin? Al-ajim, ya. Orang-orang non-Arab, ya, ataupun Arabnya tapi sudah jauh dari kehidupan Rasulullah, ya, ya. Itu tetap punya peluang untuk mendapatkan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ya. Sehingga masa lalunya nggak balik lagi. Udah masa lalu udah, jangan jangan sentuh-sentuh lagi, ya. Atau istilahnya masa lalu tuh jangan dikumat-kumatin lagi, ya.
Karena peran Rasulullah yang yatlu alaihim ayatihi wa zakihim terus berada dalam kesalihan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa in kanu ya. Siapa Umar bin Al-Khattab sebelum kenal Islam? Ya, siapa Mus'ab bin Umair sebelum kenal Islam? Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Siapa al-asharah al-mubasysyaruna bil jannah sebelum kenal Islam? Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya. Bagaimana generasi setelah Rasulullah dijamin oleh Allah? Kalau mau bisa. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Kalau saja dia menggunakan prinsip wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ya. Maka para sahabat bertanya, ini siapa sih? Ya, ya ini sudah pernah kita pelajari ya, nggak apa-apa diulang sedikit. Siapa yang dimaksud dalam ayat ini ya Rasulullah? Humul a'ajim. Ya, itu orang-orang yang non Arab itu. Ya, ya bahasa Arab dasar nggak bisa. Ya, apalagi pakai balaghol lebih nggak bisa lagi. Ya, ya. Tapi kalau sekedar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, paham. Ya, ya. Bahkan kajian-kajiannya mengantarkan kepada pemahaman seperti orang Arab beneran gitu. Ya, ya. Ya, ini berarti wa akharina minhum orang lain pun juga bisa kok. Ya. Orang-orang setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bisa. Ya. Ya. Paham enggak ini enggak? Tapi masya Allah ya tilawahnya tiap hari. Wa akharina minhum. Ya. Tapi masya Allah paham juga enggak. Tapi ya kok bisa-bisanya pingin ngapal juga. Ya. Ya, pingin ngapal itu artinya apa? Kepingin membaca dengan jumlah yang lebih banyak. Kalau Al-Fatihah aja sudah ya ratusan ribu dibaca, Al-Baqarah pun kepingin juga diperlakukan seperti Al-Fatihah. Ali Imran juga begitu. Ya. Kenapa? Karena sudah ada peluangnya, cuma mau diambil nggak peluang ini. Menjadi orang-orang yang wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Bahkan dari bisanya kata Rasulullah, ya, "Lau kana al-iman fi thuraya." Kalau saja keimanan itu atau prestasi-prestasi tarbiyah, prestasi-prestasi beral-Quran, berdakwah itu, ya, nyantolnya di bintang terjauh dari bumi ini, ats-thuraya, ya. Ya, bintang itu kan terlihatnya kayak titik doang ya. Padahal besarnya itu luar biasa. Saking jauhnya itu kan. Ya. Kalau saja keimanan itu ada di sana. Lana lahul a'ajim. Tetap Allah akan beri kemampuan ini orang-orang yang disebut wa akharina minhum lamma yalhaqum itu bisa meraihnya. Ya. Yang penting sabar. Ya. Ayo ngaji lagi, ngaji lagi. Ya. Tilawah lagi, kajian lagi, kajian lagi. Ya, ya. Supaya bisa menjadi orang yang wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim bahwal azizul hakim bukan karena kamu itu hebat ya, bukan karena kamu ini Masya Allah ya, tapi karena kamu dianggap oleh Allah laik
mendapatkan dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ya. Karena Allah melihat kamu ini pantas ini sebagai orang yang mendapat fadlullah. Wallahu dzul fadlil azim. Ya. Maka siapa yang paham ini, ya, janganlah menjadi, ya, emak-emak yang sudah menenun. Ya. Di Sumatera Barat ada orang yang suka menenun. Di Sumatera Utara, di NTB ada ibu-ibu yang kerjaannya nenun kain, ya. Ya. Tiap hari sekian senti, senti, senti. Lama-lama jadi bermeter-meter. Ya. Ya. Apa iya ada ibu-ibu seperti ini kemudian setelah jadi, wah ya, lebar 1 meter, panjang 5 meter. Apa ibu-ibu ini ngomong begini, ah saya copot satu-satu benangnya. Ya, ya, apa istilah orang Jawa itu, saya udari, ya, ya, di diurai satu-satu, ya, copotin, copotin. Ya. Kira-kira kalau ada penenun baju begitu, itu penenun kain begitu, itu, ya, apa yang bisa disebut orang seperti itu? Ya. Mungkin bisa disebut gila, nggak waras, ya. Nah, maka Allah jadikan ini sebagai satu mithal, ya. Mathalul Quran. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. Ya. Jangan menjadi seperti perempuan yang habis menenun bajunya, kainnya udah lama, nggak taunya diurai satu-satu. Padahal udah kuat tuh tenunan. Ya. Padahal tatakhiduna aimanakum dakhalan bainakum. Padahal Masya Allah orang udah menyebut, Masya Allah si fulan solihah. Masya Allah si fulan aktivis dakwah. Ya. Masya Allah si fulan ahlul Quran. Ya. Nggak taunya penilaian-penilaian manusia itu meleset semua. Ya. Karena orang yang dinilai itu telah berubah. Ya. Antakuna ummatun hiya arba minkum. Ya. Ternyata si fulannya ini, si fulananya ini kesengsem dengan tema lain. Ya. Ya. Apa istilahnya, ya? Ya. Rumput tetangga lebih hijau gitu istilahnya, ya. Ya. Rumput dirinya sendiri. Ya. Tarbiyah sekian tahun, Masya Allah, ya. Berupah sekian tahun, tilawah lagi, tilawah lagi. Itu nggak terasa arba, ya. Ya. Yang arba itu milik orang lain, ya. Ini biasa-biasa aja begini, ya. Ya. Akhirnya keluar, kenapa? Rumput tetangga kayaknya lebih hijau, lebih menarik, ya. Pindahlah dia ke rumput tetangga, ya. Begitu betul-betul sudah berada di rumput tetangganya, lah kok begini-begini aja rumputnya, kayaknya kalau dilihat dari jauh bagus. Ternyata rumput kita yang kemarin bagus. Mau balik malu. Ya. Ini gimana? Saya boleh nggak balik ini? Ya. Ya. Ya boleh aja, tapi kamu, ya, dari kelas TK lagi kalau mau, ya. Ya. Ya.
TK dalam arti eh, komitmen di jalan dakwah, ya. Mungkin secara ilmu enggak TK, secara pengalaman enggak TK, tapi dalam komitmen, ya, dalam dakwah kamu masih TK, ya. Ya. Dakwah kayak orang makan, ya. Ya, lagi bosen bakso pindah ke gado-gado. Bosen gado-gado, ya, pindah ke ayam geprek. Ya. Bosen ayam geprek, ya, ke ketoprak. Ya wajar lah mau makanan. Ini dakwah nggak bisa begitu, ya. Dakwah kamu harus, ya, ya, aufu bil uqud, ya, ya, harus komitmen, ya. Jangan mengalami antakuna ummatun hiya arba min ummah, ya. Ya, ya, memang hidup itu ujian kata Allah. Innama yablukumullahu bih. Ya. Supaya jangan mengalami seperti itu, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ayo terus hadirkan. Ya, ya. Hadirnya itu seperti fikum. Ya. Fikum itu seakan-akan di tengah-tengah kita. Ya. Dan kita hanya akan merasakan Rasulullah itu fikum kalau memadukan, ya, antara, ya, dirayah dan riwayah. Ya. Riwayah maksudnya kitab hadis, ya, 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 dirayah sirahnya gitulah, ya, ya, ya. Sirah dan hadis itu dikumpulkan. Ya. Ya minimal kajian tafsir, ya. Kajian tafsir itu mau nggak mau akan membuat kita, ya, berada dalam satu dirayah, ya, dan riwayah, ya, ya. Hanya dengan tafsir kita tahu kenapa ini kok ada ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ternyata ini pemicunya Abu Bakar sama Umar, ya, 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 ribut gitu, ya, ya. Kata Umar, kata Abu Bakar, kata Abu Bakar ini aja kok saja yang menjadi PJ-nya. Enggak, si Fulan. Kata Umar yang lain. Kata Abu Bakar, gimana sih kamu ini? Ya, semua yang saya bilang kok nggak disetujui melulu. Ya, ya. Tapi nanya gitu, ya. Ya. Enaknya gimana? Ini A atau B gitu, ya. Ya, ya A, enggak B aja. Ya kalau udah tahu B jangan nanya dong. Ya. Ya, tapi kadang manusia itu suka begitu, ya. Fatama Roya, kemudian Abu Bakar dan Umar itu ribut, ya, ribut. Eh, Padahal di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Minimal itu, ya. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, ya, ada sesi baca hadis, ada sesi baca sirah. Ya. Jadi harus bisa fikum, ya. Ya. Mungkin antum pernah membaca eh, manhaj haraki fi sirah, ya. Ya, yang ditulis oleh Syekh Munir Al-Ghadban rahimahullah. Ya. Alhamdulillah saya pernah bertemu dengan beliau dan, ya, menikmati, ya, taujihat beliau, ya, tentang sirah. Ya. Jadi kalau sudah ngomong sirah Syekh Munir Al-Ghadban ini nggak berhenti-berhenti nangis melulu. Ya. Ya udah kitanya mau nggak mau nangis, ya. Ya.
Ya, diem, ya terseduh-seduh. Ya, ya. Kenapa? Karena wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ya, bagi seorang syekh seperti beliau, ya, berbicara dengan Rasulullah itu seakan-akan Rasulullah masih ada di Madinah. Ya. Sementara dirinya atau diri kita semua kok jauh dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah. Ya, ya. Terbicara tentang wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qitali wallahu sami'un alim. إذ هم الطائفتان أن منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ini 121, 122 Ali Imran bicara tentang awal-awal perang Uhud. Ya. Di situ membayangkan ya Allah, kok ada ya orang semulia Rasulullah dikerjain oleh manusia. Ya. Ya. Kenapa ada ayat ini? Ya karena sebentar lagi Abu Sufyan dan tentaranya akan menyerang Madinah. Ya. Kok ada ya orang-orang yang, wahai para sahabat, kita siap-siap, kita sambut mereka di dekat Uhud sana, biar mereka nggak usah masuk Madinah. Ya. Ada juga itu orang yang ngeyel itu. Enggak, di sini aja ngapain sih kok kita keluar. Ya. Ya. Surah-surah, enggak bisa. Ya, keputusannya kita di keluar Madinah. Ya. Ya, keluar Madinah. Ya udah jalan. 1.000 orang jalan. Tiba-tiba 300 orang ya mengundurkan diri. La haula wala quwata illa billah. Jangankan perang ya, Majelis Zoom aja ini ya, kalau saja ya ada sekian orang mengundurkan diri ya, kan tentu ya nggak nyaman lah ya, ya, ya. Ada katakan 25 orang mengundurkan diri kan nggak enak ya. Gimana perang ya, dipotret oleh Allah. Thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Ya, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Ya. Nah, ini dengan Al-Quran dan pengetahuan sirah terasa seakan Rasulullah itu masih ada. Ya. Padahal 14 abad, 1.400 tahun. Ya. Tapi itulah mukjizat Quran. Dia bisa menghadirkan kembali. Ya. Ya. Bahkan istilah Syekh Said Qutb rahimahullah, ya, Al-Quran membuat sebuah informasi itu tidak saja semacam ya semacam terinformasikan saja, bahkan bagi orang beriman tervisualkan, ya, ka'annahu yanzur ilaih, ya. Kenapa? Karena memang ada akidah yang disebut wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ya. Fikum itu bagaimana bisa terasa offline di hadapan kita. Rasulullah, kamu tahu betul siapa dia itu. Ya, ya. Tahu betul ya bagaimana kehidupan pribadinya, kehidupan rumah tangganya, kehidupan bersama tetangganya, bersama sahabatnya, kehidupannya saat perang, saat di rumah. Wah, semua diketahui, ya, baru terasa bahwa yang namanya Muhammad itu memang Rasulullah. Ya. Wabil khusus sayangnya sama kita. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Ya. Sayangnya sama kita, sama umatnya ini, ya, gimana ya supaya umat ini jangan mengalami
Al-anat, ya, kesulitan. Ya, ya betul ya. Tiap hari sholat 5 waktu bertahun-tahun. Ya, ya, ya tentu sulit ya. Tentu perjuangan ya. Tapi supaya tidak mengalami la'anitum, ya, para ulama itu diberi keleluasaan bagaimana memahami salat jamaah. Ya, ya. Kata Imam Syafi'i itu sunnah muakkadah. Ya, ya. Kamu nggak sholat tuh rugi. Ya. Tapi sholatmu sah. Ya. Kata Imam Ahmad bin Hambal nggak bisa, nggak sah kamu. Ya. Ya. Karena namanya sholat 5 waktu itu harus berjamaah. Ya. Jadi Imam Imam Ahmad bin Hambal menjadikan sholat jamaah itu ya kayak sholat Jumat. Ya, sebagaimana sholat Jumat nggak sah, sholat 5 waktu juga nggak sah kalau nggak berjamaah. Ya. Bagaimana mungkin nggak syarat? Coba baca ayat ini. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. Kamu lagi perang, masih disuruh Allah, ayo lakukan salat berjamaah. Ya. Ini perangnya lagi berkecamuk ya, ini saya kasih cara. Namanya salatul khauf. Salat jamaah saat perang. Itu syariatnya di ayat ini. Ya, dan Nisa ya. Dan Nisa kurang lebih 102. Ya. Nah lagi perangnya suruh salat jamaah gimana? Lagi aman-aman begini kamu nggak salat jamaah. Ya. Tapi dengan dibebaskannya orang-orang beriman beristihad ini, ya itu supaya kamu ya tidak mengalami la'anitum. Ya. Ya. Oh, kamu lebih cenderung dengan mazhab Syafi'i ya? Ya, insya Allah. Cuma rugi doang gitu doang. Ya. Wal istihad lah yang kudu bil istihad. Maka pendapatnya Imam Ahmad nggak bisa menyalahkan pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Apalagi ya. Illa ma zahara minha. Ya. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Yang dimaksud illa ma zahara minha itu apa? Ya. Bagi sebagian ulama illa ma zahara minha itu ya bagian dari badan perempuan ini yang terlihat karena nggak sengaja jatuh tersingkap ya. Ada angin besar tersingkap, nah, itu ma zahara minha ya. Sehingga pemahamannya seluruh badan wanita aurah. Kalau sudah aurah berarti harus cadar. Yang ulama lain enggak bisa. Ya, ya. Hadisnya kan illa ma dhahara minha nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Ya, sekarang kamu sudah balik ya, ya, ya harus nutup aurah ya, kecuali telapak tangan dan muka. Ya, buktinya apa tuh? Buktinya sholat itu syaratnya menutup aurat. Ya.
Tapi kalau kalau wajahnya terbuka, apa dianggap nggak sah? Apa dianggap telah membuka aurat? Enggak juga. Ya. Sehingga nggak wajib cadar. Ya. Lagi ihram nggak boleh nutupin muka. Buka tuh muka. Walaupun kamu termasuk yang berpendapat harus pakai cadar. Oh, perdebatan panjang itu ya. Ya, tapi ya begitulah. Ya. Demi supaya la'anittum. Ya. Ya. Terbayang kalau saja Rasulullah mengatakan, oh ini ternyata ayat ini bisa difahami begini, tapi pilihan saya pokoknya harus pakai cadar. Ya. Atau enggak pakai cadar ya bisa juga. Ya biarlah yang khilaf ya khilaf. Ya. Supaya manusia ya, ada keleluasaan. Tidak mengalami lau yuti'ukum fi kathiri minal amri la'anittum. Ya. Dan pada akhirnya Rasulullah inginkan agar Allah yang menjadikan syariat ini terasa terasa cinta dan indah. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ya. Kata orang lain, berat banget ya hidup tiap hari harus tilawah, tilawah, tilawah. Tapi katanya melakukan, enggak, indah aja ini. Ya. Kenapa? Karena ada walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ya. Ya Allah, 30 juz kok dihafal. Ya, ya. Tapi bagi pelakunya, enggak ini indah-indah aja. Kenapa? Karena ada walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ya. Berzakat, ya. Ada orang zakatnya sampai 1 M. Ya. Ya. Ya Allah 1 M bagi-bagi gitu aja. Ya. Tapi bagi pelakunya, walakin Allah habbaba ilaikum. Ya. Mm. Ya. Yang ditahbib, yang dibuat dengan rasa cinta dan indah al-iman. Ya. Bukan umur dunia. Ya. Ya kok ibu-ibu tuh kok nggak capek-capeknya ya kalau suruh ke mall ya. Kan kan jalan itu capek ya. Ya. Capek. Tiap barang diliatin satu-satu capek ya. Ya. Tapi ya kalau sudah ditahbib ya sudah terasa cinta dan indah nggak capek seperti itu. Ya. Ibu-ibu tuh nggak capek ya. Dari jam sekian-sekian itu di dapur aja. Tapi kalau sudah ditahbib ya ya indah-indah aja. Ya. Ya kalau urusan kehidupan seperti itu semua orang juga bisa. Ya. Tapi tahbib dan tazyin di dalam urusan keimanan itu butuh wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ya. Merasa indah dengan tilawah, merasa indah dengan qiyam, merasa indah dengan kajian, merasa indah ya dengan ibadah ini, dengan zikir ini. Wah, berarti di situ ada walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Di waktu yang sama ada wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asyan. Ya, di waktu yang sama Allah buat segala bentuk kejelekan baik itu kufur maupun al-fusuq ya. Ya. Wallahu alam apakah kufur itu berarti dosa besar, fusuk itu kufur itu syirik, ya fusuk itu dosa besar, al-asyan dosa kecil ya. Pokoknya segala sesuatu yang tidak direstui oleh Allah menjadi sesuatu yang karha.
Bahkan kerohanya orang beriman itu sampai pada hal-hal yang yang apa makruh ya, yang jangankan bernilai dosa, bernilai makruh aja itu tidak dianjurkan seperti itu, nggak ingin dilakukan. Ya. Tidur tengkurap itu kan makruh ya. Ya, ya. Maka orang beriman nggak mau walaupun nggak dosa ini ngapain sih ribut ya. Baru menjadilah manusia itu dengan wa'lamu anna fikum Rasulullah menjadi orang-orang yang rasyidun. Ya. Orang-orang yang berada di jalan hidayah. Ya. Orang-orang yang mendapatkan ar-rusdu dan rasyada. Ya. Salah satu doa yang direkomendasikan oleh Allah adalah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Orangnya disebut rasyid. Ya. Fadlan min Allah wa ni'mah wallahu alimun hakim. Siapa yang mendapatkan kondisi ini itulah hadiah istimewa dari Allah. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu alim, Maha tahu siapa yang betul-betul menginginkan ya peran Allah membuat manusia habbaba dan zayyana. Yang membuat manusia karroha. Allah tahu. Ya, siapa yang melakukan tahapan-tahapannya, ya ditolong oleh Allah. Dan Allah tahu siapa yang nggak tertarik. Ya. Ya, Allah bijaksana. Ya, nggak mungkin lah orang udah berusaha, udah berdoa. Ya. Aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya. Udah berdoa, udah minta tolong. Ya, tapi nggak ditolong, malulah bagi Allah. Ya. Ya. Ya Allah sebut dengan Wallahu alimun hakim. Ya, ya begitulah memang sistem ya berislam ini ya dasarnya habbaba ya, ya. Ngaji itu dalam rangka supaya bisa menghasilkan habbaba ya habbaba ilaikumul iman ya. Kalau belum ya sudah ngaji yang keberapa nih? Yang ke-10 mungkin 20. Berapa udah 100 mungkin yang 150 nanti kamu bisa nahu fi qulubikum. Ya. Baik jamaah rahimakumullah sampai sini kaji kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.